Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Tuhan atas kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini. Semoga Tuhan memberikan keberkahan kepada Anda semua yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya berbicara. Perkenalkan, nama saya Jason Karelvianto, mahasiswa aktif Universitas Bunda Mulia, semester 4. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester Etiquette dan Communication Skill yang dibimbingi oleh Miss Christina. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya selaku juru bicara dari Kemenkes untuk menyampaikan pidato yang bertemakan keamanan vaksin AstraZeneca untuk COVID-19. Vaksin COVID-19 yang bermerek AstraZeneca diketahui telah digunakan di Indonesia bersama merek vaksin lain yang lebih dulu hadir di Indonesia. Selama ini masyarakat cenderung meragukan terhadap vaksin AstraZeneca. Vaksin AstraZeneca secara umum merupakan vaksin yang amat aman dan efektif. Vaksin AstraZeneca bersama Sinovac dan Sinopharm sebelumnya sudah mendapatkan uji dari EUA dan BPOM. EUA ini merupakan kajian akademis yang bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, vaksin apapun yang telah mendapatkan EUA dan Badan POM bisa dipastikan keamanannya dan keefektivitasannya. Penting untuk diketahui oleh masyarakat bahwa vaksin AstraZeneca merupakan vaksin yang paling banyak digunakan di dunia saat ini. Penggunaan vaksin AstraZeneca yang sudah disuntikan hingga saat ini mencapai puluhan juta dosis. Hal ini yang perlu diketahui masyarakat. Vaksin yang telah diberikan izin penggunaannya secara luas masih terus diawasi penggunaannya. Proses ini merupakan proses berkelanjutan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian agar vaksin yang digunakan senantiasa aman di masyarakat. Tentu proses evaluasi ini monitoring setelah mendapatkan EUA ini terus berjalan. Para ahli, Badan POM, dan Kementerian Kesehatan terus mengawal peredaran dan penggunaan vaksin ini di masyarakat. Terkait dengan beberapa kajian ikutan pasca imunisasi KIPI yang masih diduga ada hubungannya dengan vaksin AstraZeneca, bahwa reaksi pasca vaksin adalah hal yang wajar. Vaksin AstraZeneca sempat dibayangi rumor tentang efek samping. Beberapa penelitian mengaitkan dengan resiko pembekuan darah, namun kejadian yang disebut ini sangat langka. Sementara itu, kasus kematian warga Jakarta Timur usai mendapatkan vaksin AstraZeneca juga diselidiki sebelumnya. Banyak spekulasi yang mengaitkan dengan efek penyuntikan vaksin AstraZeneca. Faktanya, Ketua Komnas Kejadian Ikut Pasca Imunisasi atau KIPI mengungkapkan ada 30 laporan kematian pasca penyuntikan vaksin corona. Sebanyak 27 ini antara terjadi pada penerima vaksin Sinovac dan 3 pada penerima vaksin AstraZeneca. Ini menunjukkan bahwa vaksin bekerja dengan bagus dengan memiliki zat antigen sehingga perlu proses pengenalan pada tubuh untuk membentuk antibodi. Secara keseluruhan, KIPI pada AstraZeneca masih bersifat ringan dan bisa ditangani. Saat ini masyarakat mendengar informasi beberapa kasus pembekuan darah abnormal yang disebut trombosis yang dihubungkan dengan vaksin AstraZeneca. Sejauh ini yang diketahui masyarakat kejadian trombosis amat sangat kecil, yaitu dari 10 kasus dari 1 juta orang yang menerima vaksin AstraZeneca. Kondisi ini pun masih perlu ditangani secara medis. Para ahli saat ini terus mempelajari karakteristik kondisi trombosis tersebut. Namun dibandingkan dengan trombosis yang akibat terinfeksi COVID-19, kejadian ini diakibatkan AstraZeneca sangatlah kecil. Kesimpulannya, vaksin AstraZeneca aman dan manfaatnya
jauh lebih besar daripada resikonya. Selain itu, negara Indonesia bukanlah satu-satu negara yang menggunakan AstraZeneca. Banyak negara Eropa dan Asia sudah menggunakan AstraZeneca dan bisa dilihat bahwa laporan berhasil menekankan kasus corona baru. Salah satu laporan menunjukkan bahwa setelah dosis pertama efektivitasnya sebesar 65% mampu mencegah penularan dan efektivitasnya untuk mencegah COVID-19 yang bergejala sehingga 72%. Kementerian Kesehatan akan segera mendistribusikan vaksin COVID-19 AstraZeneca di seluruh Indonesia pada Senin pekan depan. Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi menyebut, vaksin ini memiliki efikasi atau daya guna sebesar 62,1%, melebihi standar yang ditetapkan Badan Kesehatan Dunia WHO. Artinya, produk ini sudah pasti dijamin keamanannya untuk digunakan kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk kepada masyarakat yang memiliki usia di atas 60 tahun ke atas. Vaksin COVID-19 ini penting kita lakukan untuk memutuskan rantai penularan virus corona ini dan memberikan perlindungan kesehatan kepada kita dan keselamatan keamanan bagi kita semua. Masyarakat Indonesia dan membantu mempercepatkan proses pemulihan ekonomi. Yang terakhir, meskipun telah dilaksanakan vaksinasi, saya ingatkan kembali tentang pentingnya disiplin terhadap protokol kesehatan. Ini tetap terus kita lakukan seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Menurut saya cukup sekian pidato dari saya sehingga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kata dan kalimat yang kurang berkenan di hati saudara-saudari, saya mohon minta maaf sebesar-besarnya. Saya Jason Karelvianto, pamit undur diri. Terima kasih.